Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-139. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan usaha dari Blue yang bersikukuh untuk dapat menghubungi Saitama agar dapat diajak bekerja sama untuk menyelesaikan konflik antara asosiasi pahlawan dengan Neo Hero. Kemudian kita ditunjukkan aksi dari Mumen Rider yang dapat mengalahkan monster yang mengamuk hanya dengan satu pukulan. Lantaran ia dibekali pakaian tempur dari Neo oleh Essel. Akibat hal tersebut, membuat para pahlawan dari asosiasi pahlawan berbondong-bondong pindah ke Neo Hero. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pertarungan antara pahlawan kelas A peringkat 5 bernama Heavy Tank Loinclot yang sedang bertarung melawan monster zebra bernama Lion Eating Zebra yang memiliki level bencana iblis. Loinclot nampak kewalahan ketika menghadapi monster zebra. Bahkan orang-orang yang melihat Loinclot pun berkata, "Oh, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Ini buruk, pahlawan itu akan kalah. Di mana para pahlawan Neo?" Dan wus wus wus, tebasan pedang menghantam tubuh monster zebra. Dan tebasan pedang tersebut berasal dari Driftneck. Walaupun terkena tebasan dari Driftneck, monster zebra tersebut masih tegap berdiri. Ia menoleh ke arah Driftneck dan berusaha menyerang balik. Monster zebra itu pun dengan sigap menyerang Driftneck. Namun belum sempat serangan monster zebra itu mengenai Driftneck, monster zebra itu sudah dibuat hancur lebur seperti tape oleh serangan tembakan laser. Dan tembakan laser tersebut berasal dari Genos. Melihat Genos yang mengalahkan monster zebra, Driftneck pun menoleh ke arah Genos. Para penduduk dibuat gembira atas aksi dari Driftneck dan Genos. Dari sisi Loinclot, dengan tertatih-tatih dan tubuh penuh luka, ia berkata, "Ini belum berakhir. Itu hanya satu. Sumbernya adalah kebun binatang di kota E. Sepertinya beberapa herbivora mengambil alih taman setelah berubah menjadi monster. Dan sekarang mereka mengamuk. Pergilah ke sana segera," kata Loinclot. Driftneck pun lantas pergi menuju ke pusat bencana seperti yang dijelaskan oleh Loinclot. Sebelum pergi, Driftneck mengeluarkan kotak hitam yang cukup tinggi. Melihat kotak hitam tersebut, Genos lantas berkata dalam hati, "Kotak hitam itu pasti senjata utamanya," kata Genos. Melihat Genos yang nampak penasaran dengan kotak hitam miliknya, Driftneck lantas berkata kepada Genos, "Apakah kau penasaran? Karena kau yang bertanya, aku akan memberitahumu tentang hal itu, tentang senjata hitamku. Transformasi taktis," kata Driftneck. Dan tiba-tiba kotak hitam milik Driftneck itu memancarkan kilatan listrik. Setelah itu, kotak hitam itu pun meledak dan pecah berantakan. Dan nampaknya kotak hitam itu merupakan sumber kekuatan dari Driftneck yang dapat dimanfaatkan sebagai senjata bertarung. Terbukti setelah ia mengeluarkan kekuatan dari kotak hitam, kekuatan dari kotak hitam itu pun menyatu dengan Driftneck. Driftneck pun sekarang memiliki penampilan baru dengan 4 kaki layaknya kuda berkepala manusia. Dan setelah itu, Driftneck dengan cepat pergi meninggalkan Genos untuk pergi ke kebun binatang di kota E. Setelah datang, Driftneck langsung disambut oleh monster kidang dengan level bencana serigala. Dan wus wus wus, Driftneck berhasil mengalahkan monster kidang tersebut dengan mudah. Genos pun lalu datang menemui Driftneck. Genos berkata kepada Driftneck, "Bisakah itu mengubah gaya bertarung tergantung pada jenis pertempuran?" kata Genos. Mendengar Genos yang tertarik dengan senjatanya, Driftneck lantas menanggapi perkataan dari Genos. "Benar, bentuk biasa disebut pion. Pera untuk menyerang, kesatria untuk gerakan omnidireksional," jelas Driftneck. Dan nampaknya monster dari kebun binatang yang mengamuk belum berakhir. Setelah monster kidang berhasil dikalahkan oleh Driftneck, kali ini muncul monster banteng, monster kancil, monster berang-berang, monster kangguru, monster jerapah, hingga monster panda. Yang semua monster tersebut memiliki level bencana serigala sampai iblis. Melihat amukan monster yang belum berakhir, Driftneck lantas melanjutkan aksinya untuk mengalahkan para monster dengan memanfaatkan kotak hitamnya.
Dengan mudah Drifneck mengalahkan monster itu satu persatu. Melihat kemampuan dari Drifneck, Genos dalam hati berkata, sangat kuat. Itu adalah fungsi tempur yang sangat berguna. Cyborg yang dapat disesuaikan dengan berfokus pada komponen eksternal. Dia sama denganku, dia telah membuang sisi kemanusiaannya, kata Drifneck. Dan tiba-tiba Drifneck mendeteksi kekuatan yang cukup kuat yang telah muncul di hadapan mereka. Dan benar saja, bos dari monster hewan itu muncul. Bos monster hewan tersebut bernama Apex Rabbit dengan level bencana naga. Melihat jika bos monster hewan itu nampaknya cukup tangguh, Genos dan Drifneck lalu memutuskan untuk bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan benar saja, dengan kekuatan dua pahlawan kelas S, mereka dapat mengalahkan bos monster hewan dengan cukup mudah. Setelah berhasil menghentikan amukan monster hewan, Genos datang menghampiri Drifneck dan bermaksud menanyakan sesuatu hal tentang Metal Neck. Genos lantas mengingatkan kepada Drifneck jika dulu Drifneck pernah berkata kepada Genos jika Metal Neck adalah musuhnya. Mendengar perkataan dari Genos, lantas berkata, aku tidak berpikir kau akan mengingat kata-kataku yang dulu. Tetapi itu semua adalah umpan, sebuah rencana untuk membuatmu aman dari Metal Neck. Orang itu merampok teknologi militer orang lain. Meriam pembakaran serat ototmu yang diperkuat, syarat buatanmu, inti energi yang kau miliki. Aku pikir itu akan menjadi masalah jika Metal Neck mendapatkannya, jelas Drifneck. Genos lantas semakin penasaran setelah mendengar beberapa fakta tentang Metal Neck. Drifneck lalu melanjutkan penjelasannya tentang Metal Neck. Drifneck menjelaskan dengan berkata, Bofoy merupakan ilmuwan gila yang mengendalikan Metal Neck pahlawan kelas S dari jarak jauh. Singkatnya, dia jahat. Dia menyamar sebagai pahlawan dengan rasa keadilan. Tapi saat ini, sebagian besar sistem pertahanan militer telah dibaca olehnya sendiri. Kau dapat mengatakan bahwa mereka diambil alih secara visual, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai mekanik. Dia sangat berbakat. Apa yang dia kurang adalah rasa etika. Dia hanya bisa menilai sesuatu secara numerik. Hatinya pada dasarnya sama seperti mesin. Tahukah kau bahwa asosiasi pahlawan haki juga memiliki fasilitas monster? Kata Drifneck. Drifneck juga menjelaskan jika melalui penelitian monster yang dilakukan oleh Dr. Bofoy di asosiasi pahlawan telah disalahgunakan untuk membuat monster yang dapat menjadi senjata biologis yang dapat mematuhi setiap perintahnya. Mendengar pernyataan dari Drifneck, Genos lantas berkata, monster memang sering muncul akhir-akhir ini. Apa menurutmu Metal Neck terlibat di dalamnya? Kata Genos. Drifneck lantas menjelaskan, aku tidak dapat mengecualikan kemungkinan bahwa ada beberapa yang dikendalikan olehnya dalam kelompok itu. Dan itu bukan satu-satunya permainan yang dia mainkan. Dia menghubungi orang-orang dengan ide-ide berbahaya. Dia memberi mereka kekuatan untuk mewujudkan ide-ide itu dengan meminjamkan mereka kekuatan ilmiahnya. Kemudian dia membiarkan mereka mengamuk, mengubahnya menjadi pion yang berguna. Ini membawa masyarakat ke dalam kekacauan. Itu terus melemahkan organisasi keamanan seperti asosiasi pahlawan dan polisi. Mempromosikan kekuatan nasional, dia mencoba untuk menguasai dunia pada saat yang tepat. Ketika perlawanan umat manusia melemah, dia ingin menghancurkan semuanya sekaligus, seperti bermain dalam membangun kembali dunia yang dia kendalikan sepenuhnya, jelas Drifneck. Dan nampaknya Drifneck dan Genos memiliki masa lalu yang pahit. Sama seperti Genos, desa Drifneck dulu juga dihancurkan oleh cyborg yang mengamuk. Dan dengan penyelidikan dari Drifneck, ia berasumsi jika cyborg yang menghancurkan desa mereka berdua adalah ulah dari Dr. Bofoy. Dan untuk menghentikan kegilaan dari Bofoy yang semakin menjadi-jadi, Drifneck menawarkan kerjasama dengan Genos. Mendengar tawaran dari Drifneck, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Di chapter kali ini kita ditunjukkan awal pertemuan yang cukup berarti antara Genos dan Drifneck. Setelah berhasil mengalahkan monster binatang yang mengamuk di kebun binatang, Drifneck menjelaskan panjang lebar tentang keterlibatan Dr. Bofoy dalam bencana-bencana monster yang terjadi akhir-akhir ini. Dan melalui penyelidikannya, Drifneck berkesimpulan jika dalang dibalik hancurnya desa Genos dan membunuh keluarganya merupakan ulah dari Dr. Bofoy. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-139. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Ane gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.